Ketika kami beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, yaitu penghulu-penghulu di udara, roh
boleh menolong kami, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh hidup lagi, lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Dan kami rindu kami semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari, urapi kami, berkati kami, sehingga ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami pulang dengan sorak kemenangan daripada Tuhan. Kami pulang membawa mujizat Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kepada kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil alih semuanya ya Bapa. Dan biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah buka dengan doa. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Dan itu semua terkasih berdiri. Kita berdoa di Tuhan pagi hari ini. Kita serahkan seluruh kekuatan kita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari Belnam yang ada. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. luar biasa puji-pujian yang sudah dibawakan oleh anak-anak Belnam yang ada. Masih rindu untuk memuji Tuhan? Haleluya. Saya coba semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, oh lihatlah tanda zaman. Haleluya. Haleluya. Oh, lihatlah tanda
Haleluya. Sama seperti kami Tuhan, kami merindukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Berfirmanlah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu.
Mari kita buka kitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Kita akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2 dan seterusnya sampai pada ayat 14 dengan judul Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Tinggal di sini selalu mengulang pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa di Tuhan. Kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia benar-benar secara nyata, Dia secara jasmani, Dia naik ke surga, bukan rohnya saja, tetapi seluruh kehidupan Dia baik secara jasmani
maupun rohnya juga naik ke surga. Dan pada saat ini kita akan melihat akan satu atau dua tokoh dalam pembacaan kita, yaitu Elia dan Elisa, di mana Elia juga merupakan salah satu manusia yang diangkat oleh Allah ke surga. Ada sejumlah pesan dan makna yang kita bisa lihat, tetapi ada satu bagian yang sangat perlu kita lihat pada kisah Elia naik ke surga. Saya akan coba menceritakan lagi bagaimana ketika Elia akan diangkat ke surga oleh Tuhan, ia bersama dengan Elisa hamba-Nya itu berada di Gilgal. Kemudian dari Gilgal Elia hendak meneruskan perjalanannya ke Betel dan mengatakan kepada Elisa agar Elisa meninggalkan dirinya di Gilgal. Tetapi Elisa tidak mau meninggalkan Elia untuk meneruskan perjalanan, dan dia tinggal di Gilgal. Dan pada akhirnya Elia dan Elisa meneruskan perjalanan itu. Kemudian sampai di Betel ada rombongan Nabi dan berkata kepada Elisa, "Tidakkah kau tahu bahwa Tuhanmu itu Elia itu Tuhan akan angkat ke surga?" Elisa bilang, "Saya sudah tahu, diam saja." Kemudian tidak lama kemudian Elia juga hendak meneruskan perjalanannya dari Betel ke Yeriko dan mengatakan kepada Elisa agar Elisa meninggalkan dia di Betel. Tetapi Elisa sekali lagi mengatakan dia tidak mau meninggalkan Elia, dan terus sampai di Yeriko. Kemudian Elia hendak meneruskan perjalanan ke Yordan, ke sungai Yordan. Kemudian Elia juga mengatakan hal yang sama supaya Elisa meninggalkan dia. Tapi sekali lagi Elisa tidak mau meninggalkan dia, dan sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhanku. Dan sampai di sungai Yordan mereka harus menyeberang, dan juga sekali lagi Elia mengatakan suruh tinggal karena dia akan meneruskan perjalanan, akan menyeberang sungai Yordan. Tetapi Elisa kembali lagi mengatakan dia tidak mau meninggalkan karena ada sesuatu yang bisa dikatakan yang diinginkan, yang diharapkan. Ada sesuatu juga yang dia mau, ada visi ke depan. Lalu sebab itu apa yang ditunjukkan oleh Elisa itu bukan suatu ketidaktaatan, bukan menunjukkan suatu ketidaktaatan. Justru apa yang ditunjukkan oleh Elisa itu merupakan kesetiaan kepada Tuhannya, yaitu Elia. Nah, terus ketika mereka hendak menyeberang sungai Yordan, karena sungai Yordan begitu, mungkin pada saat itu begitu tinggi volume airnya, debit airnya, dan begitu deras, dan mereka harus menyeberang. Dan Elia membuka jubahnya, menggulungkan jubahnya dan memukulkannya di atas air sungai itu, maka terbelahlah sungai itu dan mereka berjalan di tanah yang kering. Sehingga ketika mereka sudah menyeberang, rombongan Nabi itu hanya melihat dari kejauhan, tapi Elisa bersama-sama dengan Elia. Ini jatah putar-putar di Elia dan Elisa, susah mau jumpa Elia, Elisa, Elia. Jadi ketika mereka sudah menyeberang, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Kereta berapi dengan kuda berapi kemudian memisahkan mereka berdua dan mengangkat Elia naik ke surga.
Di ayat 1 dikatakan tadi menjelang saatnya Tuhan di sini diakui. Saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Jadi datang kereta berapi dengan kuda berapi, kemudian mengangkat Elia ke surga. Ketika Elia sementara terangkat, kemudian Elisa berkata, "Bapakku, Bapakku." Sebelumnya Elia bertanya kepada Elisa, "Apa yang engkau mau daripadaku?" Elisa berkata, "Biar kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Elia kan suka. Orang lalu tapi setengah mati mau dapat itu. Tapi Elia tidak membuat Elisa menjadi patah semangat, putus asa, kecewa dengan apa yang memang sebenarnya susah untuk diberikan. Tetapi Elia berkata kepada Elisa, "Oke, hal itu akan kau dapatkan asalkan ketika aku naik ke surga engkau melihat aku, maka engkau akan mendapatkan hal tersebut." Dan kemudian ketika Elia terangkat, Elisa berkata, "Bapakku, Bapakku." Kemudian diambil jubahnya Elia, dia koyakan jubahnya itu, dia dibagi 2, jatuhlah jubah itu dan naiklah ke surga Elia. Nah, sekali lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya, perjalanan sebelumnya yang bersama-sama Elia dan bersama-sama dengan Elisa, sekali lagi bukan menunjukkan Elisa tidak taat, tetapi justru menunjukkan bahwa Elisa setia. Jadi ini bukan membicarakan ketidaktaatan, tetapi membicarakan kesetiaan. Bukan berarti Elisa tidak taat, tetapi dalam hal ini Elisa setia kepada tuannya. Dia tahu dia bekerja, dia melayani siapa, dia tahu siapa tuannya yang dia layani. Dia tidak mau meninggalkan Elia sendirian dalam melakukan perjalanan. Kalau berbicara taat, Elisa taat. Ketika Elia sudah tahu bahwa tidak lama lagi dirinya akan Tuhan panggil dan dia akan menyerahkan jabatannya itu, jabatan Nabi sebagai abdi Allah, Tuhan memerintahkan supaya memanggil seorang yang bernama Elisa. Elisa ini cuma peternak, tapi Tuhan panggil. Ketika Elia panggil Elisa, ikutlah. Elisa mendengar panggilan. Jadi kalau berbicara taat, Elisa taat. Tapi dalam konteks ini, dalam hal ini, Elisa ingin menunjukkan kesetiaannya untuk dan melayani Elia. Nah, pesan dan makna dari kisah ini 3 poin saja yang ingin saya sampaikan dalam pemberitaan Tuhan. Yang pertama, Elisa setia dan taat. Ini merupakan kunci, ini merupakan syarat utama dalam pelayanan. Ya, karena dengan kesetiaan dan ketaatan yang ditujukan oleh Elisa kepada Elia, sehingga apa yang dimintanya itu didapatkan. Ya. Dan kalau dalam pelayanan itu kita tidak menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, maka akan ada banyak hal yang terjadi. Mungkin satu contoh saja yang saya akan berikan pada saat ini. Kalau kita baca di pasal 13 di 1 Raja-Raja pasal 13, tidak cukup kita membaca begitu banyak ayat-ayatnya dari kisah tersebut,
di mana di pasal 13 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, di situ membicarakan, menceritakan ada seorang abdi Allah dari Betel. Kemudian Tuhan perintahkan kepada abdi Allah itu supaya menyampaikan pesan kepada seorang raja Israel supaya jangan mempersembahkan korban di atas bukit itu, karena Tuhan murka dan Tuhan katakan Mesbah itu akan terjatuh dan terbelah dua, dan api dari atas Mesbah itu akan tercurah kepadanya. Tapi raja itu bilang, dia mau ulurkan tangannya jadi kamu. Ketakutan raja itu. Kemudian raja itu bilang, coba berdoakan dulu ke siang ini, tangan ini so kaku. Tuhan bilang, berdoa dan berdoa pada akhirnya tangannya kembali lagi. Kemudian apa yang disampaikan oleh abdi Allah itu benar terjadi. Mesbahnya jatuh, kemudian terbelah dan apinya tercurah. Kemudian raja itu bilang begini, hei abdi Allah, mampir ke rumah dulu, istanaku, makan, minum dan seterusnya, minum di tempat aku. Tapi sebelumnya Tuhan sudah bilang, jangan langsung pulang dan jangan kembali kepada jalan pada saat mau pergi, cari jalan lain. Dan yang benar, abdi Allah itu tidak mendengar perkataan raja itu. Kemudian dia jalan. Dalam perjalanan ternyata peristiwa itu didengar oleh banyak orang, termasuk didengar oleh anak-anak seorang nabi tua. Didengar oleh anak-anak daripada nabi tua. Nabinya sudah tua usia. Kemudian diceritakan kepada ayahnya, nabi tua itu, ayah, ada seorang abdi Allah hebat luar biasa. Wah, di mana dia? Ada perjalanan. Panggil dia. Bilang, suruh mampir ke rumah makan Yesusnya. Dan pada akhirnya ya bersama dengan nabi itu berkata bahwa Tuhan berfirman kepadanya. Nabi tua itu berbicara kepada abdi, Tuhan berfirman kepadaku bahwa engkau harus mampir makan minum. Padahal Tuhan berbicara kepada abdi Allah itu, jangan mampir kemana-mana. Wah, ini nabi tua ini mengatasnamakan Tuhan. Tapi karena abdi Allah itu pada akhirnya dia pikir betul yang berbicara itu Tuhan, dan dia menuruti nabi tua itu. Dia menuruti nabi tua itu, dia dimakan dan seterusnya. Pada akhirnya ketika dia pulang, binatang buas mencabik-cabik, karena Tuhan bilang jangan menyerong ke kiri ke kanan. Tuhan bilang stop. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Dan pada akhirnya ketika nabi tua ini mendengar abdi Allah itu Tuhan hukum mati mengenaskan, pada akhirnya nabi tua ini bilang kepada anaknya, biarkan aku juga sama seperti abdi Allah itu, dan kuburkan aku bersama, kuburkan bersama-sama dengannya. Ya mungkin terlihat begitu tragis, dan mungkin kita berkata, wah itu kan itu konteksnya lain. Tapi banyak realita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita harus menunjukkan loyalitas, dedikasi kita, bahkan ketaatan kita kepada Dia Tuhan kita. Oleh sebab itu yang ditunjukkan oleh Elisa. Dia tahu kepada siapa dia mengabdi. Tuhan berikan mandat kepercayaan kepada Elia, dan dia ditugaskan untuk membantu Elia, sehingga sampai pada saat terakhir Elisa tetap setia untuk menemani dan melayani Elia. Ini menjadi salah satu kriteria bagi kita pelayan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, Elisa tahu
bahwa tanpa mandat Elia, Elisa kan tahu bahwa Elia akan Tuhan angkat ke surga. Makanya ketika nabi-nabi bertanya, tidakkah engkau tahu bahwa Tuhanmu Elia akan terangkat ke surga? Aku juga tahu, diam. Bukan berarti Elisa tidak tahu. Elisa tahu. Nah, makanya dengan apa yang diketahui oleh Elisa bahwa Elia akan terangkat ke surga, artinya jabatan yang Allah berikan kepada Elia itu sudah tidak akan ada lagi penerusnya. Sebab itu sekali lagi Elisa tahu bahwa dialah yang akan meneruskan. Dia yang akan meneruskan jabatan tersebut. Oleh sebab itu dia tahu bahwa untuk mendapatkan mandat, untuk mendapatkan jabatan itu dia harus mendapat mandat daripada Elia itu. Karena kalau tanpa mandat itu, dia tidak berani mau mengerjakan sesuatu. Tetapi ketika dia mendapatkan mandat itu, mandat daripada Elia untuk meneruskan jabatan sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang nabi, maka di peristiwa selanjutnya kita tahu bersama apa yang dia lakukan. Dia mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan dia. Dia taat pada perintah Allah, dia buat ini, dia melakukan ini, dia ini, hancur ini, dia kesana. Sebab itu dalam pelayanan kita juga tahu bahwa kita membutuhkan mandat daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar tadi saya katakan, ya Elisa punya keinginan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tanpa mandat daripada Tuhan, Elisa tahu bahwa itu tidak berarti itu semua sia-sia. Makanya untuk mendapatkan atau untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan Allah, Elisa butuh mandat daripada Tuhan melalui Nabi Elia. Oleh sebab itu terkait dengan peristiwa Yesus naik ke surga, Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, melakukan pekerjaan Allah. Tapi sebelum mendapat mandat daripada Tuhan, yaitu melalui pencurahan atau pencurahan Roh Kudus, mereka tidak akan bisa bekerja. Makanya dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipercayakan pekerjaan, dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Karena sekali lagi tanpa mandat daripada Tuhan, semua tidak berarti. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sia-sia, yang mungkin hanya dilihat orang, wah kita bekerja, kita melayani, tapi tanpa mandat yang daripada Tuhan, maka itu tidak berarti di pandangan Tuhan. Makanya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, mari kita minta mandat Tuhan. Makanya ketika kita ada kegiatan doa 10 malam, itu momen yang tepat. Momen yang tepat. Mandat itu bukan cuma sekedar legalitas jabatan, tetapi ada hal yang lain lagi lebih daripada itu. Makanya di poin yang ketiga, Elisa tahu bahwa dia akan meneruskan pelayanan Elia. Dia akan meneruskan jabatan nabi. Dia akan meneruskan jabatan seorang abdi Allah. Dia tahu tanpa mandat daripada Tuhan, dia tidak bisa bekerja, dan tanpa roh Allah dan kuasa Allah, dia tidak akan bisa melakukan itu. Makanya dia berusaha untuk mendapatkan itu. Dia tahu ada sesuatu yang penting yang dibutuhkan dalam meneruskan pelayanannya Elia. Dan Elia juga tahu dia nabi. Dia tahu isi hati daripada Elisa. Sehingga dia bertanya kepada Elisa, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Sehingga apa yang diminta? Dia ada minta harta, dia ada minta kedudukan,
Ya, jabatan bukan maksudnya kedudukan tapi ini jabatan yang memang jabatan ini bukan jabatan yang sembarangan. Hingga sekali lagi Elia tahu bahwa dia akan naik ke surga dan Elisa yang akan meneruskan. Makanya dia bertanya, apa yang hendak engkau minta daripada? Apa yang Elisa katakan? Biar kiranya aku mendapat 2 bagian dari. Jadi yang dimaksud adalah dia minta roh Allah yang ada pada Elia. Selama Elia melayani Tuhan, selama Elia mengabdi kepada Tuhan, dia melakukan banyak mujizat yang luar biasa, dan Elisa tahu itu semua karena roh Allah yang bekerja. Dia sadar, makanya dia minta. Dan lagi dia tahu dia akan melaksanakan tugas yang mulia, dia akan melayani, dia akan menggantikan Elia untuk meneruskan jabatan itu. Dia akan melayani Allah yang maha besar, akan melaksanakan pekerjaan yang besar, akan menghadapi persoalan yang besar, dia akan menghadapi berbagai pergumulan. Itu terjadi. Sebab itu dia sadar dalam melayani Tuhan tidak cukup cuma tahu begitu saja, tapi dia butuh roh Allah dalam kehidupan. Dia butuh kuasa. Makanya dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, mari firman Tuhan beberapa kali ingin terus mendorong mengajak kita yang sudah mendapatkan tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Tidak cukup kemampuan yang kita miliki, kita harus butuh Roh Kudus. Makanya kita harus terus setia. Momen doa 10 malam itu merupakan momen yang tepat untuk kita semakin dipenuhkan oleh Roh Allah dalam kehidupan kita, supaya kita mampu bekerja dengan baik. Nah, sekali lagi, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba, bahkan semua jemaat tidak terkecuali, semua kita sebagai umat Allah itu diberikan tugas tanggung jawab masing-masing. Dan dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu, kita butuh Roh Allah dalam kehidupan. Makanya sebelum Yesus menugaskan mereka untuk melakukan pekerjaan, Yesus bilang, tunggu di Yerusalem, nanti janji Bapa engkau akan kalian akan terima, yaitu Roh Kudus. Makanya sekali lagi kita juga butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan. Sebab itu terus kami sebagai hamba Tuhan juga punya tanggung jawab untuk mendorong jemaat-jemaat. Mari, bahkan kami juga sadar kami perlu lebih lagi, terus lebih lagi dalam kehidupan. Makanya bahasa yang diungkapkan oleh Elisa, biar kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya Elisa butuh sesuatu yang lebih besar dari Allah untuk dia mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Tidak cukup kemampuan yang dimiliki pada saat itu, tetapi dia butuh Roh Allah supaya bekerja dalam kehidupan. Makanya setelah dia naik ke surga dan kemudian dia hendak kembali lagi akan menyeberang Sungai Yordan, dia sudah mendapatkan jubah Elia tersebut. Dia ambil itu jubah itu, dia pukul. Demi Allah yang hidup yang Elia layani, dan kuasa itu ada pada Elisa. Siapa di antara kita yang mau kita punya kuasa besar dari Allah untuk melakukan pekerjaan besar? Mari kita minta kepada Dia. Mintalah apa yang Anda tahu minta daripada Allah. Haleluya. Lulus.
boleh bebas bekerja. Untuk itu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kalau ada belenggu-belenggu dosa, kalau ada keinginan-keinginan daging, kalau ada hal-hal yang salah yang kami perbuat, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, segarkan kami kembali, sehingga hidup kami hanya mau beri untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga saat Engkau datang, kami akan terangkat bersama dengan Engkau, asalkan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Biarlah Roh Allah terus bekerja dalam hidupnya. Hikmat yang daripada-Mu terus memakai, terus Engkau nyatakan, sehingga dia selalu dapat menjadi berkat. Apapun yang dia kerjakan, biarlah Engkau akan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang sudah mendengarkan firman, kami percaya firman-Mu sudah memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi buat pekerjaan-Mu. Terlalu banyak yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami rindu juga berkorban untuk pekerjaan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti akan memberkati. Untuk itu beri kami terus hati yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua tuntunan penyertaan-Mu. Kami akan memberi persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita meletakkan korban persembahan, kami buka ruang kesaksian bagi yang rindu untuk bersaksi. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Besar, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya, sehingga bisa berada dengan jemaat yang ada di tempat ini. Dan kita yakin dan percaya ini semua karena Tuhan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Maka saya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan tentunya sebelum bersaksi, seperti ada pepatah mengatakan, kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Jadi saat ini saya mau perkenalkan, nama saya Marisa Hengkeng Bala. Kalau orang bilang panggil hari-hari, jasingkan Ica. Mungkin kalau lihat dari ras kulit saya, pasti orang-orang semua dapat tahu, oh dia orang Sangir. Dan saya memang mama asli Sangir dan papa Siau. Jadi memang orang bilang orang Turki, turunan kita. Mungkin ada suku dengan kita di sini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup saya, di mana walau dalam hidup saya mengalami banyak hal, tapi puji Tuhan ketika saya berada di tempat ini, di depan ini semua karena Tuhan, di mana saya yang dulunya berada dalam gelap, tetapi Tuhan bisa memberikan kita kekuatan, meneranginya dengan terang kasih-Nya, sehingga kita boleh kuat sampai hari ini. Walaupun sudah dikatakan bahwa belum, tapi kita sangat bersyukur. Ada satu firman mengatakan bahwa barang siapa ku kasihi, ia ku tegur
muliakan. Dan sekarang sudah berumur 27 tahun, belum menikah. Saat ini di depan gereja orang bilang mungkin Tuhan marah kalau kita membuat dusta ini di mimbar, dan puji Tuhan sudah umur 27 belum menikah. Memang kalau dulu pernah orang bilang pernah pacaran, tetapi di situ kita banyak boleh belajar bahwa Tuhan bilang kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kita sangat bersyukur hanya memandang ke depan bahwa kita berpilihan tak sama dengan Tuhan berpilihan, dan kita meyakini Tuhan berpilihan paling tepat. Kalau kita berpilihan yang dahulu, kalau kita melihat ke belakang sungguh sangat jijik kita, tapi oleh karena darah Yesus kita yakin dan percaya Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kasih Tuhan lebih besar, cinta Tuhan lebih besar untuk menyayangi kita. Dan kita sangat bersyukur boleh berada dengan jemaat di tempat ini, dan mudah-mudahan ada kesempatan jika Tuhan berkenan kita boleh datang lagi dan saat tadi dalam penyembahan kita merasakan hadirat Tuhan, dan kita yakin di dalam peribadatan kita di hari ini telah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menari di hadapan Tuhan, memuji di hadapan Tuhan, kita yakin dan percaya apapun perkara kita, persoalan kita, ketika kita pulang dari tempat ini, ketika seperti firman Tuhan tadi tentang Elia dan Elisa, itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan saat ini mungkin ada adik-adik yang masih muda yang melayani sebagai bass singers, mungkin multimedia. Bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan, karena kalau kita melihat ke belakang kita menyesal nanti semua kasih Pak Tuhan di umur yang 27 ini sangat menyesal kita buang sampai waktu muda, tapi kita yakin dan percaya masih ada waktu tuh, masih 27 tahun. Orang bilang terserah Tuhan mau kasih kapan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah dalam kita hidup, maupun dengan jemaat yang di tempat ini dan pelayanan yang di tempat ini. Terima kasih.